Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D6 BKI akan menampilkan hasil karya yang bertema interaksi peradaban Islam dengan peradaban modern. Selamat menyaksikan. Pendidikan Islam seyogyanya harus mampu merubah diri, bukan hanya bersikap mengedepankan ilmu-ilmu agama atau ulum al-din saja, tetapi pendidikan Islam juga harus mampu menjawab tantangan zaman. Tujuan pendidikan Islam seyogyanya tidak hanya bertujuan untuk kebahagiaan ukhrawi saja, tetapi juga harus bertujuan untuk kebahagiaan duniawi. Pendidikan Islam harus mampu memasukkan iptek ke dalam kurikulum pendidikannya sehingga peserta didik mampu menguasai iptek sebagai bekal mereka untuk menaungi samudra kehidupan. Disinilah kemudian penting untuk memadukan sistem pendidikan Islam tradisional dengan sistem pendidikan Islam modern. Kedua jenis pendidikan Islam tradisional dan modern tetap selalu dibutuhkan. Pengetahuan yang merupakan produk kegiatan berpikir merupakan obor pencerahan peradaban di mana manusia menentukan dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Berbagai peralatan dikembangkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Proses penemuan dan penerapan itulah yang menghasilkan kapak dan batu zaman dulu sampai komputer zaman sekarang. Pengetahuan yang merupakan produk kegiatan berpikir merupakan obor pencerahan peradaban di mana manusia menemukan dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Pendidikan Islam adalah suatu wacana yang mengandalkan ideologi Islam sendiri sebagai pegangan pendidikan tersebut. Maka konstruksi pendidikan Islam merupakan upaya untuk mencocokkan kembali kiranya hal yang perlu diperbaiki atau menaruh pendidikan Islam itu sendiri di dalam kebutuhan teori-teori tertentu. Hidup ini tidak lebih dari adegan yang maya. Maka ada beberapa dari hidup ini yang sudah ditentukan oleh Allah. Berfikirlah di waktu pagi, lalu belajarlah. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita lahir di era 90-an, pasti pernah mengalami masa kecil yang membahagiakan. Masa di mana gadget masih belum ada atau sangat minim penggunaannya. Masa di mana belum secanggih seperti sekarang ini. Perbedaan anak zaman dulu dan sekarang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kalau anak zaman now bermainnya serba elektronik dan online, tapi beda dengan anak zaman dulu. Permainannya adalah permainan tradisional seperti petak umpet, congkak, deril, cintrik, loncat tinggi, sudur, dan masih banyak lagi yang perlu diketahui. Permainan tradisional anak zaman dulu itu membutuhkan dukungan sosial dari teman-teman sepentaranya. Bermain riang tanpa ada beban yang ditanggung. Mereka bermain lepas di alam bebas dan bergembira bersama. Dengan anak zaman now, anak cenderung progresif dan menyendiri karena permainannya itu online, sampai ada yang terjerumus ke dalam dunia perjudian. Tekanan mental dan moral sangat merosot. Alhasil, anak zaman now tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan tidak peduli terhadap kehidupan nyata. Mereka lebih cenderung asyik dengan dunia mayanya, yang jauh jadi dekat dan yang dekat terasa jauh. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa ini yang penuh dengan kekayaan budaya, perlu kiranya melestarikan budaya para leluhur kita. Karena bangsa yang kuat dan kokoh adalah bangsa yang tidak lupa akan apa yang diwariskan oleh leluhurnya. Namun, apalah daya,
kita cuman bisa meratapi nasib yang tergilis oleh derasnya roda kehidupan yang berputar dengan kencang. Anak tidak lagi mengenal dengan lingkungan nyatanya, yang mereka tahu hanyalah kekerasan dan kekerasan. Jika tidak ada filter yang protektif dari orang tua, di zaman ini anak diwajibkan memiliki handphone untuk dunia sekolah pun. Anak-anak kecil sekarang lebih memilih gadget daripada melakukan permainan di luar ruangan yang aktivitasnya fisik. Padahal permainan zaman dulu lebih mengasihkan daripada hanya bermain handphone seharian di rumah. Handphone dunia sekolah ini memang bagus dalam memenuhi tuntutan zaman yang penuh dengan teknologi, tapi harus ada kontrol yang baik orang tua terhadap anak agar tidak terjadi penyimpangan perilaku moral. Oleh karena itu, bila sampai anak dibiarkan bebas, maka hal negatiflah yang akan muncul dan menjadi kejiwaan oleh anak tersebut. Akan tetapi, jika kontrol dari orang tua juga bagus, maka kecanggihan teknologi ini akan berdampak positif untuk perkembangan dan kemajuan anak. Ujian menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Intinya, setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya, siapapun orangnya. Entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan. Kemudian, ia akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban bagaimana sikap dia dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menguji kecuali dengan ujian yang mampu dihadapi oleh seorang hamba. Terkadang syaitan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Ingatlah, dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita baru mengenal yang namanya khusyuk dalam sholat. Kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai derayan air mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.